Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel Ainuni. Di video kali ini aku akan share ke kalian tips-tips mengenai program kartu prakerja ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana tips ketika kalian akan mendaftar kartu prakerja ini ya. Yang pertama itu pelajari terlebih dahulu apa-apa saja yang terkait dengan prakerja. Misalnya apa itu prakerja, terus tujuannya untuk apa. Terus juga yang terpenting kalian lihat terlebih dahulu kriteria yang harus dipenuhi untuk mendaftar kartu prakerja. Yang kedua, pastikan kalian sudah memenuhi syaratnya. Nah, syarat dari prakerja ini sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama itu WNI, yang kedua itu harus usianya di atas 18 tahun, dan yang ketiga itu kalian tidak sedang sekolah atau kuliah. Jadi meskipun kalian sedang bekerja, maka kalian juga bisa mendaftar kartu prakerja ini. Jadi bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang belum bekerja. Yang ketiga, berkaitan dengan verifikasi email. Ketika kalian akan memverifikasi email, pastikan kalian untuk membuka spam juga ya. Karena biasanya ada beberapa yang email dari prakerja itu masuknya ke spam, bukan ke kotak masuk. Jadi kalian harus cek spamnya juga ya, selain kotak masuk. Yang keempat, menggunakan akun kalian sendiri, baik itu email maupun e-wallet yang akan kalian cantumkan. Ataupun kalian punya Bank BRI misalnya, kalian bisa menggunakan Bank BRI tersebut, asalkan Bank BRI itu mengatas nama kalian. Nah, fungsinya e-wallet itu untuk apa ya? Nah, fungsinya e-wallet ataupun Bank BRI yang kalian cantumkan atau kalian masukkan itu fungsinya untuk pencairan dana insentif, seperti itu. Jadi harus kalian juga sediakan atau sudah kalian persiapkan terlebih dahulu gitu akan menggunakan e-wallet apa. Ada OVO, bisa GoPay atau Link, atau juga yang tadi aku bilang yaitu menggunakan Bank BRI, rekening Bank BRI. Yang kelima yaitu isi biodata kalian sesuai dengan KTP. Ya, lagi-lagi aku ingetin ke kalian untuk mengisi semua yang diminta atau biodata yang dimasukkan itu harus benar-benar sesuai. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ketika kalian emang dinyatakan tidak lolos atau belum bisa masuk atau belum bisa mendapatkan kartu prakerja, maka jangan kecewa karena masih banyak gelombang-gelombang lainnya yang disediakan oleh prakerja. Nah, ketika kalian akan mendaftar di gelombang selanjutnya, maka kalian bisa untuk meresubmit atau mengupload ulang foto atau swap foto kalian. Itu bisa kalian pergunakan. Karena bisa jadi kalian tidak lolos itu karena disebabkan swap foto atau foto yang kalian upload atau yang kalian submit itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi itu bisa menjadi alternatif kalian ketika kalian akan mendaftar ulang di gelombang selanjutnya.
Selanjutnya, aku akan jelaskan kepada kalian bagaimana tips ketika kalian sudah dinyatakan lolos atau sudah mendapatkan kartu. Pertama, yaitu ketika kalian sudah mendapatkan saldo sebesar 1 juta, maka pilihlah pelatihan yang sesuai dengan minat ataupun kemauan kalian sendiri, atau bisa disesuaikan dengan bidang pekerjaan kamu saat ini, seperti itu. Jadi bebas ya, kamu mau milih pelatihan apapun itu, terserah. Yang kedua, ketika kalian memilih pelatihan, biasakan untuk melihat rating dan ulasannya terlebih dahulu, apakah itu bagus ataupun tidak, dan juga cermatlah dalam memilih platformnya. Yang ketiga, untuk pertama kali kalian memulai pelatihan, maka selesaikan dengan benar-benar ya. Karena sebelum kalian menyelesaikan sampai tuntas pelatihan yang pertama, maka dana insentif setiap bulannya yang sebesar 600.000 itu tidak akan keluar sebelum kalian selesai untuk menyelesaikan pelatihan kalian yang pertama. Dan juga jangan lupa, ini sangat penting, kalian untuk memberikan rating dan ulasan ketika kalian sudah selesai menyelesaikan pelatihan kalian. Yang keempat, setelah kalian sudah selesai semuanya menyelesaikan pelatihan kalian, sudah memberi rating dan juga ulasan, kalian akan diberi sertifikat dari pihak pelatihannya. Dan biasanya sertifikat itu akan muncul di dashboard prakerja kalian. Nah, jangka waktu untuk pemunculan sertifikat di dashboard kalian itu membutuhkan waktu, dan lamanya waktu itu biasanya tergantung masing-masing platform. Makanya ini penting di awal kalian cermat dalam memilih platform yang akan kalian gunakan atau akan kalian pilih untuk menjadi wadah pelatihan kalian. Untuk itu kalian harus cek terus secara berkala dashboard kalian ya. Misalnya dalam jangka waktu 2 hari sekali, atau mungkin sehari juga itu lebih baik. Kalian cek terus menerus perkembangan dari dashboard kalian, keadaan dashboard akun prakerja kalian. Yang kelima, yang perlu kalian ketahui juga, platform pelatihan itu mempunyai ketentuan-ketentuannya masing-masing, jadi tidak akan sama. Contohnya dalam hal menunggu sertifikat itu dikeluarkan, ada yang menunggu 3 kali 1 hour later. Ada yang harus menunggu 3 kali 24 jam. Ada juga yang harus menunggu 7 kali 24 jam terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk membaca secara teliti juga ketentuan-ketentuan setiap platform yang kalian pilih ya. Yang keenam, nah jika semuanya sudah selesai dan juga kalian sudah ketahui berapa lama sertifikat kalian akan keluar di dashboard, maka kalian cek tuh secara berkala kan ya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan itu belum muncul juga, maka kalian bisa cek ulang atau evaluasi dulu ke belakang, apakah sudah ketentuannya itu sudah kalian benar-benar lakukan, misalnya memberi rating ataupun memberikan ulasan, apakah udah, kalian bisa lihat lagi gitu. Kalau emang udah benar-benar sesuai dengan ketentuannya tapi sertifikat itu belum muncul juga, maka kalian bisa hubungi pihak platformnya dengan cara chat misalnya, dan utarakan keluhan kalian atau permasalahan kalian. Aku kira ini sangat efektif ya, karena pengalaman sendiri. Aku tuh pernah pelatihan itu harusnya
7 kali 24 jam itu udah keluar ketentuannya. Tapi sampai 9 harian itu belum keluar juga sertifikatnya. Terus aku evaluasi dulu tuh, udah selesai atau udah sesuai dengan ketentuan platformnya atau belum. Pas aku udah evaluasi, emang aku udah sesuai dengan ketentuannya, maka aku lanjut menghubungi pihak dari platform tersebut melalui chat. Setelah aku chat pihak sananya, maka aku cek ulang tuh di dashboard prakerjanya besoknya. Dan alhasil sertifikat itu udah keluar dan aku udah dinyatakan selesai dalam melakukan pelatihan. Yang ketujuh, jangan lupa juga nih, kamu harus upgrade e-wallet kamu. Baik itu Oppo ataupun GoPay. Kamu harus upgrade. Kalau bisa kalian upgrade di awal, pas kalian mau daftar tuh, kalian harus persiapkan dulu. Kalaupun sudah di upgrade itu tidak masalah, berarti sudah bisa langsung digunakan. Yang terakhir tipsnya yaitu kalian harus tetap update. Bisa dengan melihat atau update dari Instagramnya Prakerja ataupun di websitenya Prakerja juga bisa. Nah, begitulah tips-tips yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan kartu prakerja, karena itu sesuai dengan pengalaman aku sendiri ya. Jadi mungkin bisa membantu kalian dalam menyelesaikan atau mendapatkan kartu prakerja ini ya. Jangan lupa untuk klik like-nya dan juga komen di bawah jika kalian ada pertanyaan ataupun mungkin bisa berbagi sharing atau mengoreksi perkataan aku yang mungkin menurut kalian salah, ya bolehlah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum teman-teman.